Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan baik Microsoft Office serta info guru dan tunjangan. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah terkait dengan peluang lulus, cek jumlah pesaing P2 P3 per Mapel dan jumlah formasi P3K Guru 2023. Kami mendapatkan beberapa data dari beberapa instansi di media sosial terkait dengan jumlah pelamar kebutuhan khusus, kemudian jumlah P1 disesuaikan dengan jumlah formasi P3K Guru 2023, sehingga kita bisa mengetahui untuk daerah ini terkait dengan jumlah pesaing untuk P2 P3 per Mapel dan jumlah formasi P3K Guru formasi tahun 2023 teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, peluang lulus, cek jumlah pesaing P2 P3 per Mapel dan jumlah formasi P3K Guru 2023. Langsung saja teman-teman, kita to the point ke informasinya. Di sini kami dapatkan sebuah data teman-teman ya. Data ini kami dapatkan di Facebook untuk Kabupaten Bima ya. Ini untuk Kabupaten Bima, tapi tentunya ini menjadi bayangan terkait dengan perbandingan ya jumlah formasi dan jumlah pelamar di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya kalau kita lihat di sini di Kabupaten Bima, jumlah pelamar P3K Kabupaten Bima itu membludak teman-teman ya. Sedangkan kuota terbatas dan peminatnya banyak. Nah, ini jadi masalah. Kalau kuota terbatas kemudian peminatnya banyak atau pelamarnya banyak, hukumnya itu persentase kelulusan pasti banyak yang tidak lulus juga nanti ya teman-teman ya. Kita coba di sini. Ini kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya. Di sini ada beberapa mapel ya, mapel PAI, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, BK, IPA, IPS, guru kelas, matematika dan penjas teman-teman ya. Kita coba untuk guru kelas ya. Untuk guru kelas di sini, teman-teman perhatikan untuk guru kelas ya. Kita coba cek di sini untuk guru kelas. Pelamar umumnya jumlahnya itu 990 teman-teman. Kemudian pelamar khusus, berarti kalau dikatakan pelamar khusus ini sudah masuk P2 P3 jumlahnya ada 20 orang ya. P1 itu 521 teman-teman ya, formasi guru kelas SD. Sedangkan sisa formasi yang tersedia itu 489. Nah, ini dikatakan tadi sisa formasi atau kuota terbatas, sedangkan jumlah peminatnya itu membludak. Bayangkan saja di sini untuk Kabupaten Bima, formasi guru kelas, sisa formasi yang tersisa itu 489, sedangkan P1-nya saja itu lebih banyak teman-teman ya, 521. Bahkan P1 saja ada yang tidak terangkat teman-teman ya. Ada yang tidak terangkat, lebih-lebih untuk P2 dengan P3 dan pelamar umum. Karena P1 saja di sini posisinya jumlah P1 itu 521, sedangkan sisa formasi ada 489 teman-teman. Jadi pelamar P1 lebih banyak daripada sisa formasi. Nah, gimana nasib P2 P3 dan pelamar umum kalau seperti itu untuk formasi guru kelas SD teman-teman ya? Jadi banyak persentase kelulusan pasti rendah, artinya banyak yang tidak terangkat baik dari P1, P2, P3 maupun pelamar umum teman-teman ya, seperti itu. Kita ambil sampel lagi di sini teman-teman ya. Kita ambil sampel lagi di sini, kita ambil penjas teman-teman ya, penjas. Untuk mapel penjas, pelamar umumnya itu ada 244 teman-teman ya. Pelamar khususnya antara P2 P3 itu tidak ada, tapi P1-nya 60. Nah, ini yang agak mendingan sih ya untuk penjas. Untuk penjas ini mendingan teman-teman. Kenapa saya katakan? Karena sisa formasi yang tersedia itu 184. Berarti P1 yang jumlahnya 60 mapel penjas itu tersedia sisa formasi 184 teman-teman. Jadi otomatis yang 160 P1 ini bisa diakomodir semua teman-teman ya. Bisa diakomodir semua, sehingga besar kemungkinan masih ada sisa formasi sekitar berapa ya, 120-an.
120-an inilah nantinya yang akan diperebutkan oleh pelamar umum melalui tes CAT BKN yang sudah dilaksanakan. Jadi tinggal perankingan dari 244 ini itu akan di-ranking 1 sampai 120 teman-teman untuk mengisi sisa formasi setelah penempatan 60 P1. Jadi 60 P1 ini sudah aman. Untuk mapel penjas ini dijamin akan diangkat semua karena linear ya, penjas P1-nya 60, sisa formasinya banyak, ada sekitar 184 teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Jadi yang aman sebenarnya ini P1-nya ini mapel penjas, yang tidak aman itu guru kelas karena sisa formasi cuma 489, membludak pelamarnya 521, P1, pelamar khusus P2, P3 20 dan pelamar umum mencapai hampir 1000 atau sekitar 990 teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Kemudian untuk apa ya teman-teman ya, untuk mapel bahasa Inggris, kalau kita perhatikan di sini pelamar umum bahasa Inggris ini ada 85, P2 P3 sudah tidak ada, P1-nya ada 67. Nah, sedangkan sisa formasi cuma 18. Ini yang saya bilang tadi, kuota terbatas, kemudian pelamar membludak. Inilah yang menurunkan tingkat persentase kelulusan. Jadi akan banyak P1, P2, P3, P4 yang tidak lulus. Bayangkan hanya 67 P1 teman-teman. Jadi ketika di ranking itu masih ada sekitar 40-an lebih P1 yang tidak diakomodir untuk mapel bahasa Inggris di formasi P3K Guru 2023 di Kabupaten Bima. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman maknai ya. Kemudian di sini ada yang coba-coba bertanya teman-teman ya. Malam Pak, mau tanya, saya guru agama Kristen. Saya udah ikuti ujian kemarin dengan rincian nilai saya seperti ini. Teknisnya 348, manajerial 87, sosial kultural 64 dan wawancara 32. Jumlahnya semua itu mencapai 531, yang melamar 800 orang lebih. Bayangkan teman-teman ya, 800 orang lebih, sementara formasi hanya 44 yang diterima. Mohon petunjuk Pak ya, saya mengajar di SMK negeri. Wow. Jadi untuk mapel guru agama Kristen, pelamarnya itu mencapai 800 orang. 800 orang yang melamar untuk formasi jabatan guru agama Kristen. Tetapi jumlah formasi yang tersedia cuma 44. Berarti nanti akan di ranking 1 sampai 44 berdasarkan nilai terbaik. Ini baru dikalkulasikan apakah ada P1, P2, P3 ataupun P4. Misalkan P1-nya ada 1, jadi sisa formasi itu 43. 43 inilah nantinya yang akan diurutkan lagi apakah masih ada P2. Misalkan P2 ada 2 orang, berarti dikurangi lagi P3, 43 dikurang 2 berarti tinggal 41. 41 ini akan diperebutkan oleh pelamar prioritas 3 sebanyak berapa ratus orang teman-teman dan pelamar umum. Jadi kalau kondisi yang seperti ini, peluang lulus itu rendah teman-teman ya, karena hanya 44 yang diterima, sehingga ada sekitar 700-an lebih yang tidak diakomodir teman-teman ya di P3K Guru 2023 untuk mapel guru agama Kristen. Karena logikanya seperti ini, formasi sedikit pelamar membludak. Otomatis kalau formasi sedikit pelamar membludak, maka akan terjadi perengkingan nilai, betul-betul dilihat dari urutan kategori, dilihat dari urutan nilai. Jadi teman-teman perlu ketahui juga bahwa perengkingan nilai itu terbagi dua, perengkingan berdasarkan urutan kategori, kemudian kedua perengkingan berdasarkan urutan nilai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.